Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana nih kabarnya teman-teman? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat selalu ya. Kami mau perkenalkan diri nih. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Strategi Pembelajaran Matematika kelas B yang akan memaparkan mengenai teori Dins dan teori Van Hill. Selamat mendengarkan. Teori Dins. Tahukah kalian, Zoltan P. Dins adalah seorang matematikawan yang memusatkan perhatiannya pada cara-cara pengajaran terhadap anak-anak. Dasar teorinya bertumpu pada teori pijat, dan pengembangannya diorientasikan pada anak-anak. Sedemikian rupa sehingga sistem yang dikembangannya itu menarik bagi anak-anak untuk mempelajari matematika. Dins berpendapat bahwa pada dasarnya matematika dapat dianggap sebagai studi tentang struktur, memisah-misahkan hubungan-hubungan di antara struktur-struktur, dan mengkategorikan hubungan-hubungan di antara struktur-struktur. Dins mengemukakan bahwa tiap-tiap konsep atau prinsip dalam matematika yang disajikan dalam bentuk yang konkret akan dapat dipahami dengan baik. Ini mengandung arti bahwa benda-benda atau objek-objek dalam bentuk permainan akan sangat berperan bila dimanipulasi dengan baik dalam proses pengajaran matematika. Teori belajar Dins, yang biasa disebut teori belajar bermain, terkontrol dengan memperhatikan taraf perkembangan kognitif siswa dan merupakan satu cara untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk ikut berpartisipasi dalam penemuan serta formalisasi melalui percobaan matematika. Hal tersebut dapat memberikan semangat kepada siswa untuk termotivasi dalam proses belajar mengajar, khususnya pemahaman konsep materi segi 4 agar proses pembelajaran dapat lebih maksimal dengan harapan agar kualitas pembelajaran nantinya akan lebih meningkat. Menurut Dins, pembelajaran matematika itu harus memperhatikan 4 prinsip. Apa sajakah itu? Mari kita lihat penjelasannya berikut. Prinsip pertama adalah prinsip dinamik. Proses pemahaman konsep berjalan dengan pengalaman ke penetapan klasifikasi. Jadi, anak-anak mempelajari sesuatu melalui proses penjelasan dan eksperimen untuk membentuk atau menemukan suatu konsep matematika. Prinsip kedua, prinsip konstruktivis, mengkonstruksi setiap ide matematika atas konsep yang menghendaki sifat-sifat tertentu adalah konstruktif. Proses pembelajaran matematika haruslah melalui proses pengkonstruksian, yaitu dari sifat-sifat atau hal-hal yang telah ditemukan melalui sejumlah kegiatan yang terurut, kemudian disusun menjadi suatu hubungan yang memperoleh suatu konsep matematika, atau dengan kata lain, seorang harus memahami konsep sebelum memahaminya dengan analisis yang logis. Prinsip ketiga, yaitu prinsip variabilitas matematik. Setiap konsep matematika menyertakan variabel-variabel sensasial yang perlu dibuat bermacam-macam. Bila generalisasi dari konsep matematika itu yang telah tercapai. Jadi, suatu konsep matematika itu mengandung berbagai variabel yang bervariasi, sehingga pembelajaran terhadap suatu konsep haruslah memperhatikan variabel-variabel tersebut. Hal ini akan jelas terlihat apabila suatu konsep matematika yang diajarkan telah mencapai tahap generalisasi. Prinsip keempat, prinsip variabilitas perseptual. Untuk mencapai suatu abstraksi yang efektif dari struktur matematika, haruslah diakomodasikan sebanyak mungkin situasi yang berbeda untuk struktur atau konsep yang sama. Hal ini mengandung arti bahwasanya apabila dalam pembelajaran suatu konsep matematika, agar konsep tersebut bisa dipahami dengan baik, maka haruslah diberikan sebagai contoh atau perspektif yang berbeda mengenai konsep tersebut. Berbagai perspektif tersebut, maka seorang akan mendapat mengambil suatu inti yang merupakan konsep matematika yang diajarkan. Dari 4 prinsip teori pembelajaran matematika Dins, ternyata tidak hanya ditunjukkan untuk diterapkan pada konsep-konsep matematika tingkat dasar loh, tetapi juga dapat diterapkan pada konsep matematika tingkat lanjut. Seperti apa? Seperti pada penggunaan AEM
Untuk mengajarkan pemahaman terhadap konsep persamaan kuadrat dengan pendekatan konstruktivis, maka pemahaman awal terhadap konsep tersebut dapat diajarkan. Sekian penyampaian teori Dean. Selanjutnya, kita akan menyampaikan teori Van Hill. Dadah! Materi selanjutnya yaitu tentang teorema Van Hill. Menurut Van Hill, ada 3 unsur utama dalam pengajaran geometri, yaitu waktu, materi pengajaran, dan metode pengajaran yang diterapkan. Jika ketiga unsur ditata secara terpadu, akan dapat meningkatkan kemampuan berpikir anak kepada tahap berpikir yang lebih tinggi. Teori Van Hill yang dikembangkan oleh 2 pendidik berkebangsaan Belanda, yaitu Perry Mary Van Hill dan Dina Van Hill Goldop, menjelaskan perkembangan berpikir siswa dalam belajar geometri. Menurut teori Van Hill, seseorang akan melalui 5 tahap perkembangan berpikir dalam belajar geometri. Kelima tahapan tersebut ialah yang pertama tahap 0 atau visualisasi, tahap 1 atau analisis, tahap 2 yaitu dedukasi informal, tahap 3 yaitu deduksi, dan tahap 4 atau rigor. Tahap 0 atau visualisasi. Tahap 0 atau visualisasi dikenal dengan tahap dasar, tahap rekognisi, tahap holistik, dan tahap visual. Pada tahap ini, siswa mengenal bentuk-bentuk geometri hanya sekedar berdasarkan karakteristik visual dan penampakannya. Siswa secara eksplisit tidak terfokus pada sifat-sifat objek yang diamati, tetapi memandang objek sebagai keseluruhan. Oleh karena itu, pada tahap ini, siswa tidak dapat memahami dan menentukan sifat geometri dan karakteristik bangun yang ditunjukkan. Tahap 1 atau analisis. Tahap 1 atau analisis juga dikenal dengan tahap deskriptif. Pada tahap ini, sudah tampak adanya analisis terhadap konsep dan sifat-sifatnya. Siswa dapat menentukan sifat-sifat suatu bangun dengan melakukan pengamatan, pengukuran, eksperimen, menggambar, dan membuat model. Misalnya, di saat ia mengamati persegi panjang, ia telah mengetahui bahwa terdapat 2 pasang sisi yang berhadapan, dan kedua pasang sisi tersebut saling sejajar. Dalam tahap ini, anak belum mampu mengetahui hubungan yang terkait antara suatu benda geometri dengan benda geometri lainnya. Misalnya, anak belum mengetahui bahwa bujur sangkar adalah persegi panjang, bahwa bujur sangkar adalah belah ketupat, dan sebagainya. Tahap 2 atau deduksi informal. Tahap 2 atau deduksi informal juga dikenal dengan tahap abstrak atau relasional, tahap teoritik, dan tahap pengurutan. Pada tahap ini, siswa sudah dapat melihat hubungan sifat-sifat pada suatu bangun geometri dan sifat-sifat antar beberapa bangun geometri. Siswa dapat membuat definisi abstrak, menemukan sifat-sifat dari berbagai bangun dengan menggunakan deduksi informal, dan dapat mengklarifikasi bangun-bangun secara hierarki. Satu hal yang perlu diketahui adalah anak pada tahap ini sudah mulai mampu mengurutkan. Tahap 3 atau deduksi. Tahap 3 atau deduksi juga dikenal dengan tahap deduksi formal. Dalam tahap ini, siswa sudah mampu menarik kesimpulan secara deduktif, yakni penarikan kesimpulan dalam hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus. Demikian pula, ia telah mengerti betapa pentingnya peranan unsur-unsur yang tidak didefinisikan di samping unsur-unsur yang didefinisikan. Misalnya, anak sudah mulai memahami dalil. Selain itu juga, pada tahap ini, anak sudah mampu menggunakan aksioma atau postulat yang digunakan dalam pembuktian. Tahap 4 atau akurasi. Pada tahap ini, anak sudah mulai menyadari betapa pentingnya ketetapan dari prinsip-prinsip dasar yang melandasi suatu pembuktian. Misalnya, ia mengetahui pentingnya aksioma-aksioma atau postulat-postulat dari geometri Euclid. Tahap akurasi juga merupakan tahap berpikir yang tinggi, rumit, dan kompleks.
Oleh karena itu, tidak mengherankan jika beberapa anak, meskipun sudah duduk di bangku sekolah lanjut atas, masih belum sampai pada tahap berpikir ini. Setiap tahap dalam teori Van Hill menunjukkan karakteristik proses berpikir siswa dalam belajar geometri dan pemahamannya dalam konteks geometri. Kualitas pengetahuan siswa tidak ditentukan oleh akumulasi pengetahuannya, tetapi lebih ditentukan oleh proses berpikir yang digunakannya. Tahap-tahap berpikir Van Hill akan dilalui siswa secara berurutan. Dengan demikian, siswa harus melewati suatu tahap dengan matang sebelum menuju tahap berikutnya. Kecepatan berpindah dari suatu tahap ke tahap berikutnya lebih banyak bergantung pada isi dan metode pembelajaran daripada umur dan kematangannya. Sehingga dengan demikian, guru harus menyediakan pengalaman belajar yang cocok dengan tahap berpikir siswanya.